Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Septiana Novitasari dari Prodi Farmasi 4B, NIM 112020199. Di sini saya akan melakukan demonstrasi praktikum farmakognosi, yaitu identifikasi Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah Simplicia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh yang paling sering ditemui adalah minyak ikan dan madu. Praktikum kali ini alat yang akan digunakan ada wadah untuk Simplicia dan juga ada spatula. Simplicia yang akan kita amati yaitu ada cera alba, cera flava, ada gelatin, ada madu dan ada minyak ikan. Cara kerjanya, kita harus menuliskan informasi mengenai Simplicia sesuai dengan format berikut. Yang harus kita tulis yaitu bagian yang diambil dari Simplicia, kemudian zat berkhasiat, organoleptik, cemaran, kriteria bahan, penggunaan, dan bentuk sediaan. Simplicia yang pertama ada cera alba. Cera alba ini bagian yang diambil yaitu malam dari sarang lebah yang telah dibersihkan dan telah dipulihkan dan telah diputihkan. Zat yang berkhasiat yaitu isi mirisin, asam serosinat, serasin, asam melisinat, dan seri alkohol. Organoleptik, warnanya putih, tidak berbau, rasanya pahit, dan bentuknya padat. Cemaran, hewan asing, tidak ada hewan asingnya, cendawan juga tidak ada, dan bahan beracun atau bahan berbahaya lainnya juga tidak ada dalam Simplicia ini. Kriteria bahannya yaitu bahan berbentuk tidak beraturan, padat, dan tidak bertekstur dan licin. Penggunaan bahan dasar salep, bentuk sediaan berbentuk malam padat. Simplicia yang kedua ada cera flava. Cera flava ini bagian yang diambil yaitu malam dari sarang apis yang telah dibersihkan. Zat berkhasiat yaitu mirisin, asam serosinat, serasin, asam melisinat, dan seri alkohol. Organoleptik, berwarna kuning, baunya tengik, rasanya manis, dan berbentuk padat. Tidak ada cemaran dalam Simplicia cera flava ini. Kemudian kriteria bahannya yaitu bahan berbentuk padat, penggunaannya sebagai basis salep, dan bentuk sediaannya setengah padat. Simplicia yang ketiga yaitu ada gelatin. Gelatin ini bagian yang diambil yaitu kolagen hewan ternak, bisa dari tulang rawan, tulang, kulit, dan tendon. Zat yang berkhasiat yaitu glutena dari glikol, glutena yang tersusun dari glikol. Sedangkan organoleptiknya berbentuk bubuk atau lembaran tipis dan transparan. Rasanya tidak ada rasanya, warnanya agak kuning, baunya khas lemak. Tidak ada cemaran dalam Simplicia ini. Kemudian kriteria bahannya bahan berbentuk padat, serbuk mengkilap, bertekstur, dan licin. Penggunaannya sebagai dasar cangkang kapsul, dasar salep, dan cairan infusi. Bentuk sediaannya berbentuk lembaran, kepingan, serbuk, atau butiran. Tapi untuk Simplicia yang ini, untuk gelatin ini berbentuk serbuk. Simplicia yang selanjutnya yaitu madu. Bagian yang diambil yaitu nektar tanaman yang dikumpulkan dan diproses oleh lebah. Zat yang berkhasiat yaitu antioksidan, flavonoid, polifenol, dan vitamin C. Organoleptik, warnanya kuning kecoklatan, baunya khas madu, rasanya manis. Cemaran, tidak ada hewan asing, cendawan, dan bahan berbahaya lainnya. Kriteria bahan berbentuk cairan kental. Penggunaannya sebagai salep dan krim. Bentuk sediaannya yaitu cairan kental. Kemudian Simplicia hewani yang terakhir ada minyak ikan. Minyak ikan ini bagian yang diambil yaitu dari jaringan ikan tuna yang diekstraksi. Zat berkhasiatnya yaitu vitamin A dan B,
gliserida, dan kolesterol. Organoleptik berwarna merah agak kekuningan, baunya khas dan rasanya amis gitu. Kemudian cemaran, tidak ada hewan asing, cendawan, dan bahan berbahaya lainnya. Kemudian kriteria bahannya, bahan berbentuk cair seperti minyak. Penggunaannya sebagai bahan dasar salep dan bentuk sediaannya emulsi.